Halo, selamat malam semuanya. Pertama-tama kami di sini dari Nadia Betri, ada Faras Noval, ada Bekri Murdianto, kemudian ada saya sendiri Angelika Evana Putri, dan dari ada Ahdian Sterini. Kami di sini akan menjelaskan data warehouse dari Apotek Eko Farma. Apotek Eko Farma merupakan apotek yang baru berkembang di Jawa Tengah dan memiliki beberapa cabang. Adanya keuntungan didapatkan, namun kurangnya penerapan manajemen data menyebabkan histori pembukuan, pembelian, dan penjualan stok obat-obatan menjadi kurang efektif. Dan untuk data warehouse merupakan pusat penyimpanan informasi yang menyimpan data terkini serta data-data terdahulu yang dikumpulkan. Dan ada pun skenario bisnis dari Apotek Eko Farma diantaranya adalah mengidentifikasi berbagai produk obat dari supplier yang ada, memberikan dukungan strategis dalam penjualan dan permintaan obat, kemudian mengomparasi pendapatan cabang di berbagai lokasi yang tersebar. Makalah ini membahas konsep data dari Apotek Eko Farma, bisnis skenario dari kasus, kemudian dampak data warehouse untuk strategi pengambilan keputusan, serta pendekatan yang akan digunakan untuk membuat cube analisis. Dan untuk skema yang digunakan menggunakan galaksi skema. Untuk pendahuluan, Apotek Eko Farma merupakan apotek yang baru didirikan dan berkembang di Jawa Tengah. Didirikan pada tahun 2005 oleh PT Eko Farma dan berpusat di Kota Semarang. Dan sekarang sudah memiliki beberapa cabang di Kota Pekalongan dan Magelang. Apotek ini menjual berbagai macam obat dan pembeli dapat membeli dalam skala kecil maupun skala besar. Dan perusahaannya masih baru ini dan sudah memiliki cabang menyebabkan kurangnya penerapan manajemen data yang ada di apotek, sehingga menyebabkan histori pembukuan, pembelian, dan penjualan produk obat menjadi kurang efektif. Dan untuk data warehouse merupakan pusat penyimpanan informasi yang menyimpan data terkini serta data-data terdahulu yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data ini harus secara periodik dikumpulkan ke dalam format data yang sama sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh berbagai keperluan perusahaan seperti menganalisis data untuk mengambil keputusan. Kemudian untuk skenario bisnis dari Apotek Eko Farma sendiri merupakan salah satu bisnis farmasi yang cukup berkembang dan banyaknya cabang yang dimiliki dan beraneka ragam jenis obat yang ada tentunya sangat diperlukan oleh gudang data untuk mengelola dan menganalisa obat-obatan yang ada. Dengan adanya gudang data ini akan mempermudah setiap departemen, baik departemen keuangan, penjualan maupun pengadaan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan beberapa kebutuhan bisnis dari Apotek Eko Farma ini antara lain adalah mengidentifikasi berbagai produk obat dari supplier yang ada, memberikan dukungan strategis dalam penjualan, permintaan dan persediaan, kemudian yang terakhir adalah untuk mengomparasi pendapatan cabang di berbagai lokasi cabang yang sudah tersebar. Di sini dimensi bisnis ada 4. Dimensi obat, dimensi waktu, dimensi supplier, dan dimensi lokasi. Dimensi obat terdiri dari atribut KD obat, KD jenis, nama obat, expired date, dan harga. Dimensi waktu terdiri dari atribut KD waktu, tahun, bulan, hari, dan tanggal. Dimensi supplier terdiri dari atribut KD supplier, nama supplier, alamat, dan no HP. Dimensi lokasi terdiri dari atribut KD lokasi, KD kota, nama cabang, alamat, dan no telepon. Lalu fact table, di sini ada 3 fact table, yaitu fact table penjualan, fact table pembelian, dan fact table persediaan. Fact table penjualan terdiri dari atribut KD lokasi, KD obat, KD waktu, harga, jumlah jual, dan total jual. Fact table pembelian terdiri dari atribut KD waktu, KD obat, KD supplier, harga, jumlah pembelian, dan total pembelian. Fact table persediaan terdiri dari atribut KD waktu, KD obat, KD lokasi, jumlah obat in, jumlah obat out, dan stok obat. Untuk skema yang dihasilkan Apotek Eko Farma yaitu galaksi skema. Di sini ada 3 fact table yang dihasilkan, yaitu fact table penjualan, fact table pembelian, dan fact table persediaan. Untuk fact table penjualan, dimensi yang terlibat ada dimensi lokasi,
dimensi obat, dan dimensi waktu. Fact table pembelian, dimensi yang terlibat ada dimensi obat, dimensi supplier, dan dimensi waktu. Dan fact table persediaan, dimensi yang terlibat ada dimensi lokasi, dimensi obat, dan dimensi waktu. Physical data lokasi. Physical data lokasi terdiri dari atribut, alamat, nama cabang, nama kota, no telepon, KD kota, dan KD lokasi. Tiap lokasi, tiap alamat memiliki KD lokasi yang berbeda. Selanjutnya physical data obat. Physical data obat terdiri dari atribut, expired, KD jenis, KD obat, nama jenis, nama obat, dan harga. Tiap KD obat memiliki nama obat yang berbeda-beda. Jadi tiap nama obat, dia KD obatnya berbeda-beda. Lalu physical data pembelian. Physical data pembelian memiliki atribut KD obat, harga, jumlah pembelian, KD supplier, KD waktu, dan total pembelian. Di sini KD supplier memiliki penjualan obat yang berbeda-beda. Jadi untuk KD supplier 2004 kita akan membeli KD obat 1 strip KDN. Lalu untuk KD supplier 2005 kita akan membeli KD obat 1 strip PDL dan seterusnya. Selanjutnya physical data penjualan. Physical data penjualan terdiri dari atribut KD obat, harga, jumlah jual, KD lokasi, KD waktu, dan total jual. Di sini terdapat 968 records. Jadi penjualan obat tiap hari itu dilakukan pendataan. Physical data persediaan terdiri dari atribut KD obat, jumlah obat keluar, jumlah obat masuk, KD lokasi, KD waktu, saldo awal, dan stok obat. Pendataan stok obat di sini dilakukan tiap bulan. Physical data supplier terdiri dari atribut, alamat, nama supplier, no HP, dan KD supplier. KD supplier untuk tiap supplier memiliki kode supplier yang berbeda-beda. Misal, KD supplier 2001 untuk PT Papros Tbk. Lalu kode supplier 2002 untuk PT Aditama Raya Farmindo, dan seterusnya. Physical data waktu terdiri dari atribut bulan, hari, KD waktu, tahun, dan tanggal. Berikut adalah implementasi dari data-data tersebut ke aplikasi Tableau. Yang pertama, yaitu pada fact table pembelian terdapat 3 dimensi yang terhubung, yaitu dimensi obat, dimensi supplier, serta dimensi waktu. Berikut adalah beberapa laporan yang dibuat dari fact table pembelian tersebut. Yang pertama, laporan harga obat. Data-data yang digunakan untuk laporan ini adalah nama supplier dari dimensi supplier, nama obat dari dimensi obat. Kemudian untuk input pengukurannya atau measurement adalah menggunakan data harga dari dimensi obat. Selanjutnya adalah laporan jumlah pembelian obat dari supplier. Untuk laporan ini, data yang terlibat adalah nama supplier dari dimensi supplier, nama obat dari dimensi obat. Sedangkan untuk input pengukurannya yang terlibat adalah data jumlah pembelian dari fact table pembelian. Pada laporan ini menjelaskan jumlah pembelian setiap obat dari setiap supplier selama 6 bulan, dengan rata-rata pembelian ke supplier adalah dari range 400 hingga 500 obat. Selanjutnya adalah laporan jumlah pembelian obat setiap bulan. Data yang terlibat dari laporan ini yaitu nama supplier dari dimensi supplier dan bulan dari dimensi waktu. Sedangkan untuk pengukurannya yaitu menggunakan data jumlah pembelian dari fact table pembelian. Pada laporan ini dapat dilihat pada gambar bahwa merupakan tampilan lebih detail mengenai pembelian obat yang dilakukan apotek tersebut setiap bulannya di setiap supplier.
Selanjutnya ada laporan jumlah pembelian obat berdasarkan jenis obat. Data yang terlibat untuk laporan ini adalah nama jenis dari dimensi obat, serta bulan dari dimensi waktu. Kemudian untuk input pengukurannya atau measurement menggunakan data jumlah pembelian. Seperti dapat dilihat pada gambar, tampilan yang dihasilkan yaitu menjelaskan tentang jumlah pembelian obat setiap bulannya berdasarkan jenis. Yang kelima, laporan total pembelian obat dari supplier. Pada laporan ini, data yang digunakan adalah nama supplier dari dimensi supplier, serta bulan dari dimensi waktu. Sedangkan untuk pengukuran datanya menggunakan data total pembelian. Dari beberapa input data tersebut, dihasilkan tampilan total pembelian obat dalam rupiah per bulan di supplier. Yang keenam, laporan total pembelian obat setiap bulan. Data yang digunakan untuk laporan ini adalah bulan dari dimensi waktu, serta nama obat. Sedangkan untuk pengukurannya atau measurement-nya menggunakan data total pembelian. Tampilan yang dihasilkan dari data-data tersebut adalah total pembelian setiap obat dalam rupiah per bulan. Laporan selanjutnya adalah total pembelian obat berdasarkan jenis obat. Data yang digunakan adalah nama jenis dari dimensi obat, serta bulan dari dimensi waktu. Sedangkan untuk pengukurannya menggunakan data total pembelian. Dari beberapa input data tersebut, dihasilkan tampilan total pembelian berdasarkan jenis obat dalam rupiah per bulannya. Kemudian untuk dashboard yang dihasilkan dari data-data atau laporan-laporan tersebut ada 3. Yang pertama yaitu dashboard yang menampilkan harga obat. Seperti terlihat pada gambar, harga setiap obat yang dibeli oleh apotek Ecofarma ini mulai dari Rp3.000, yaitu obat Decolgen dari supplier Bio Farma, hingga harga Rp35.000 yang merupakan adalah vitamin Scott Emulsion dari supplier PT Papros. Kedua adalah dashboard jumlah pembelian, di mana pada dashboard ini menampilkan beberapa perbandingan jumlah pembelian seperti diantaranya jumlah pembelian setiap obat dari supplier, jumlah pembelian obat setiap bulan dari supplier, serta jumlah pembelian obat setiap bulannya berdasarkan jenis obat tersebut. Dan yang terakhir adalah dashboard total pembelian yang dilakukan oleh apotek Ecofarma. Pada dashboard ini menampilkan total pembelian dalam rupiah yang dilakukan apotek Ecofarma per obatnya ke supplier. Kemudian ada total pembelian dalam rupiah dari apotek Ecofarma setiap bulannya ke supplier. Serta ada total pembelian obat dalam rupiah yang dilakukan apotek ini berdasarkan jenis obat tersebut. Berikut implementasi fact table persediaan pada Tableau. Pada tabel persediaan mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi lokasi, dimensi obat, dan dimensi waktu. Nah, dari fact tabel persediaan dapat dibuat report sebagai berikut. Yang pertama, ada sheet melihat stok obat di setiap apotek dengan dimensi lokasi, yaitu nama cabang, dimensi waktu dengan bulan, dan fieldnya ada stok obat. Kedua, ada sheet melihat total stok obat di setiap apotek atau di setiap daerah. Dengan dimensi lokasi nama cabang, alamat, dan kota, lalu fieldnya ada stok obat. Ketiga, ada sheet melihat expired obat dengan dimensi lokasi nama cabang, dimensi obat, kode obat, dan tahun expired. Dengan field obat, nama obat. Lalu, keempat ada sheet melihat jumlah obat masuk dengan dimensi waktu yaitu bulan, dimensi obat dengan kode obat, dan dimensi lokasi dengan nama cabang. Mensure jumlah obat masuk. Sheet kelima hampir sama dengan sheet keempat yaitu sheet melihat jumlah obat keluar dengan dimensi waktu bulan, dimensi obat dengan kode obat, dimensi lokasi dengan nama cabang, dan mensure dengan jumlah obat yang keluar. Lalu sheet ke-6 yaitu melihat jenis obat di setiap apotek dengan dimensi obat nama jenis, dan dimensi lokasi nama cabang, mensure stok obat, dan jumlah masuk dan keluar.
Lalu pada dashboard, untuk melihat stok obat di setiap apotek, di mana diambil satu contoh, yaitu pada kolom betadine, di apotek Arjuna, di bulan Juli dengan obat masuk 40 dan stok 34. Untuk memudahkan membaca grafik, di setiap obat memiliki warnanya masing-masing dan grafiknya masing-masing, sesuai dengan lokasi. Dashboard melihat jenis obat di setiap apotek. Contohnya pada paling yang terbesar yaitu ada pada apotek Ekofarma Arjuna dengan jenis obat pil, jumlah obat keluar 630, jumlah obat masuk 680, dan stok obat 613. Lalu untuk dashboard melihat total stok obat di setiap daerah. Setiap daerah memiliki stok yang berbeda seperti pada Pekalongan berjumlah 1.357, Semarang 1.342, dan yang terbesar yaitu ada stok paling banyak ada di daerah Magelang 1.660. Lalu pada dashboard ini yaitu dashboard untuk melihat jumlah obat masuk dan keluar, di mana memudahkan pusat untuk mencatat dan mengambil keputusan mengenai data obat pada setiap bulannya dan di setiap cabangnya. Lalu pada dashboard yang terakhir yaitu melihat expired obat, di mana dashboard ini mempermudahkan untuk mengetahui tahun obat expired dengan membedakan warnanya, yaitu dengan biru tua 2013, oranye 2014, merah 2016, dan biru muda 2017. Untuk selanjutnya, implementasi fact tabel penjualan pada Tableau sebagai berikut. Untuk fact tabel penjualan ini melibatkan 3 dimensi, yaitu dimensi lokasi, dimensi obat, dan dimensi waktu. Dari fact tabel penjualan tadi yang melibatkan 3 dimensi, kita dapat membentuk beberapa laporan data. Yang pertama ada komparasi pendapatan bulanan. Untuk komparasi pendapatan bulanan, dimensi yang dilibatkan ini ada nama cabang, kemudian untuk dimensi waktunya bulan, dan untuk measure-nya yaitu total jual. Yang kedua, komparasi pendapatan harian. Untuk komparasi pendapatan harian, dimensi yang dilibatkan ini ada nama cabang, yaitu dimensi waktu, kemudian dimensi waktunya hari, dan juga untuk measure-nya total jual. Yang ketiga, total pendapatan antar cabang. Untuk total pendapatan antar cabang, dimensi yang dilibatkan ada dimensi lokasi, yaitu nama kota, kemudian untuk measure-nya yaitu total jual. Yang keempat, untuk penjualan obat harian. Untuk penjualan obat harian ini melibatkan dimensi lokasi, yaitu nama cabang, kemudian untuk dimensi waktunya ada hari, dan untuk measure-nya jumlah jual. Untuk keenam, ini ada penjualan obat bulanan. Untuk penjualan obat bulanan ini melibatkan dimensi waktu, yaitu bulan, kemudian dimensi lokasi, yaitu nama cabang, dan measure-nya jumlah jual. Untuk penjualan berdasar jenis obat, dimensi yang dilibatkan ini ada dimensi waktu, yaitu bulan, kemudian dimensi obat, nama jenis, dan measure-nya jumlah jual. Untuk penjualan berdasar nama obat, ini dimensi yang dilibatkan dimensi obat, kemudian dimensi waktunya yaitu hari, dan untuk measure-nya jumlah jual. Untuk dashboard yang dihasilkan yaitu komparasi pendapatan harian, kita dapat membacanya untuk pendapatan harian paling tinggi, Apotek Arjuna ada di angka 4.176 paling tinggi, kemudian paling rendah ada di hari Kamis yaitu 2.719.500. Kemudian untuk Apotek Ekofarma Karangasem tertinggi ada di hari Senin 3.410.500. Kemudian untuk terendahnya ada di hari Selasa 2.168. Untuk Apotek Ekofarma Soekarno tertinggi ada di hari Senin dan untuk terendahnya ada di hari Kamis.
Untuk komparasi pendapatan bulanan, pendapatan paling tinggi untuk Apotek Arjuna ada di bulan Juli, kemudian paling rendah ada di bulan Agustus. Untuk apotek cabang Karangasem, ini tertinggi ada di bulan November dan terendah ada di bulan Oktober. Begitupun untuk apotek Soekarno, tertinggi ada di bulan November dan terendah ada di bulan Oktober. Selanjutnya untuk total pendapatan antar cabang. Untuk dashboardnya seperti yang kita lihat, untuk pendapatan paling tinggi ada di Kota Magelang sebesar 18.838.000 dan untuk terendahnya ada di Kota Semarang sebesar 16.086.000. Untuk dashboard penjualan obat bulanan, untuk penjualan paling tinggi ini ada di bulan November untuk apotek Eko Farma sebesar 331. Kemudian terendah ada di bulan Oktober 190. Untuk apotek Karangasem tertinggi penjualan sebesar 336 obat di bulan November dan terendah ada di 162 obat di bulan Oktober. Untuk apotek Soekarno tertinggi ada di bulan November 294 obat, kemudian terendah di bulan Oktober 129 obat. Untuk penjualan obat harian, untuk dashboardnya seperti yang kita lihat, untuk penjualan jumlah obat paling tinggi ini ada di hari Senin, kemudian untuk terendah ada di hari Rabu. Untuk dashboard penjualan berdasarkan jenis obat, tertinggi ada di bulan November, jenis obatnya ada pil, kemudian untuk paling rendah ini ada krim sebesar 41 obat. Untuk penjualan berdasarkan nama obat, untuk dashboardnya dapat kita baca untuk penjualan obat paling tinggi ini di hari Senin sebesar 131 yaitu Milanta dan terendah ada di Konidin 37 dan Panadol 37. Kemudian untuk hari Selasa tertinggi di angka 104 obat. Ini ada Enervon C dan terendah ada di 30 yaitu Milanta. Kemudian hari Rabu tertinggi ada Konidin 96 dan terendah ada Enervon C yaitu 16. Kemudian hari Kamis tertinggi ada Enervon C 123 dan terendah ada Decolgen 41. Kemudian untuk hari Jumat tertinggi ada di Decolgen yaitu 110 dan terendah ada di Konidin 42. Kemudian hari Sabtu tertinggi ada di Panadol 139 dan terendah ada di Betadine 39. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa lewat analisa dari data warehouse yang dikembangkan untuk apotek Eko Farma, kita bisa tahu bahwa dari data-data yang dimiliki oleh apotek tersebut masih begitu sederhana. Namun, kemudian dengan adanya analisa ini menjadikan data yang mereka punya yang masih sederhana ini bisa diolah menjadi data yang lebih signifikan sehingga nantinya data yang dihasilkan bisa digunakan menjadi bahan pertimbangan dari segala keputusan ataupun tindak lanjut dari perusahaan Eko Farma sendiri. Ya. Oke, thanks for watching. Terima kasih semuanya.